Jika nufassirul ayat ini kaum yakin bagi wong sing ya wis akhirnya Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran itu apa boten Firaun mergo nak pangerane Firaun terlambat datang mergo babai berarti tanpa pangeran itu jenenge cerdas rabbukum wa rabbu abaikumul awal ya sama seperti Nabi Ibrahim pangeran sapa jare Namrud pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud nek penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibarno. Lu aku mateni ya iso ge. Uripno ya iso lagi jek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng. Ini ndak menghidupi ngembarno kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya wis ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing jalan srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabuital tadi. Jadi debat itu gak usah gue ngomong tahkik-tahkikan tapi yang penting nak kira-kira mandi yo genti yo kok. Ndak seperti itu maksud saya biar usah sableng kok maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun enggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Nah, semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Dan kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya Tuhannya wis terlambat ini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumun apa? Ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah rajulun min aqsal madinati apa? Yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni lakaminan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi orang Islam itu rata-rata seneng sing rondo, sing seru. Sehingga sing diceritakno menangi Musa itu pas adu kedija ya itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un yo ana Qur'ane tapi sakjane iku tanpa iku pun wis tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senenge seru-seruan akhirnya dituruti juga sing model seru-seruan tapi sakjane ahlul ilmu gak butuh itu paham ora gak butuh seru mergo wis bener. Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'akim mongko ndakok sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kang wajah sira. Niki kedhe aku Hanifan Khalid cek mailan tegese ngangkon iki maring adine khalis. Akhir tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan anta sira wa manan wong tapi akan ada sapa man kan sira. Agama iku apa fitrah Allah iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaan Allah alatika. Fatara kamu segala sapa Allah taala anasa yang soalnya yang ngatasi fitrah. Wa ya de fitratun nas yo dinubu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah sami. Iku dinubu yo agamane Allah eri jamia tegese netepono sira ha ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian kumujud di khalqillah kedue. Aturane pangeran manane ciptaane pangeran aturane pangeran eri dini tegese krana agamane pangeran. Ela dibagi, dikasih jogeman binti siro ulimti. Atasnya tengah hujah yang Nabi Malik kalau contoh lagi. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang seperti itu. Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal saya itu juga bapak ini sering ngapal saya.
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama ngene? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati karena pedang mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja. Itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang di zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi mencontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-balighah, ada Hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, ya paham tenan. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula penting, sing hasud ben nyanyi, sing jadi seru. Coba hasud itu belum mentok, ora gelem nopo. Ya ini. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil sama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya qatil ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya qatil apa maktul? Qatil pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maktul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maktul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku tidak perlu saat ini tokoh-tokoh politik yang kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibadah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan. Cuma nasibnya kalah. Nanti kalau nunggu ya kadang ya sakit, jadi gigi, nak hasut ya sakit. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi gue gede keliru, kan kompetisi dalam kesalahan. Bedanya kan itu toh. Tapi nak mereka hasut harus kamu luruskan. Sami mbah ambis ini sami cuma nasibnya beribu. Nah hasutnya kena-mena delek. Kipulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus menerangkan ini karena korbannya itu guru saya. Kadang saya tuh masih ingat zaman Mbak Sahal, zaman Mbak Mun, saya ngendikan banyak. Yos keji itu beli gede tuh hasut, malah lo jualan duit bener gak gitu. Aku jadi kayak gede, mau orang bener untung jadi kayak gede. Dewi bahasa hal itu. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato. Ya bisa berjuang, aku melaku. Ya baru untuk berjuang melaku apa kayak saya kena pak mobil. Ya kayak di sini lah cara menangi di mobil, pak mobil bisa kena pak mobil. Sopo. Mau tiga kasut bek kiai sing pak mobil itu ceritanya untuk kiai zaman dhisik. Mak mlaku ke mondok ke berjuang yang mlaku 10 kilo gak go mobil. Mau sangu karak, kenapa kiai saiki go mobil marung ngene. Iku kasut. Bang kasut iki go alat.
bola balik demi kecil. Makanya ini kan masalah. Atau pulau ya nanti kecil, saya kira pulau dia rasa cilik. Hasud itu boleh penyakit elek, dia rasa hasud. Terus biasa wae nanti gede, alhamdulillah nasi gede. Nasi kecil ya alhamdulillah nasi cilik evil jannah gede gitu. Ya, tapi gara-gara mau ini kalau suruh dia boleh nak cilik atau hasud, nak gede itu sombong. Nah cilik rasa diperengi sombong, wis ra iso sombong kan. Wong diutang wis ra iso sombong. Sombong berasa. Ya gede aja kan tawadhu, angel kan lebih gede kok kongkon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Dia betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasuti seperti. Jadi ngomong mesti gawe sih. Us mesti. Kalau ini dunia Quran, wong bebek Allah bebek di baruan. Kalau dunia kitab Allah bebek di bangun bahasa. Orang lain harus menerima. Aku kersane pengiran apa? Terus ngono pengiran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i wongnya gaya kan boten kados kula. Kuwa ya nepol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wah, kayak Anies Syafi'i jero saiki kan. Awas tak pada batak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i istilah. Itu bahasanya mau jotos. Kulo ora sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tarikh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini dilala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya agak gila, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tuh mau protes. Muni ya mau dengar jenengan. Jadi Imam Syafi'i, berarti aku hebat, aku karismatik. Wong sing gedenge ngarep rawani. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ngarep rawani. Iku Imam Syafi'i, jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani uang kan gedeng. Nah, Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Ini yang ngarepku kawan. Wan ini ning wuri. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i enggak tahu. Wah munafik ngarepku nyucuk jebule ning enggak. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Ini cara berpikir dia unik. Masyhur. Akhirnya ini guys saya kalau akal saya ini. An-nasu syauq, manusia itu koyok bunga mawar. Ya manusia itu kayak bunga mawar itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemah idza nadur kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi menurut saya delok padha ben ora asik. Wong maro, misalnya wong berduaan delok padha di jagungan ketemu tanggane takok, kan asik delok padha. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik biya-biyu ngrasani tanggane. Tapi delok padha, si Islami ini saling senyum. Senyum itu ibadah. Barang kok rungokno jebule senyume iku ngrasani tanggane. Lan jare Imam Syafi'i, wong delok padha. Kok ngaji tafsir Jalalain, delok padha kan wapi. Ngaji maknani. Ora usah parak-parak. Ora usah ngaji. Imam nuwang nganggur. Ora ditakoki, sok ngaji yo. Ngaji delok padha. Masyhur saya Imam Syafi'i, manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nak bocor apa itu, karena ini bercekel itu. Menurut saya mau. Mengenai pacaran wasi, orang rasanya. Daerah negeri ayam lain kalau dia lah senang daerah negeri, dia lah jurah kuat atau jurah kuat. Jurah negeri siap. Turu ini gue cari soal. Paham gitu, cuma mau ngaji ilmu akwal, ya itu sudah trennya manusia seperti itu.